Pembelajaran tatap muka itu khawatir anak-anak itu kelamaan tidak sekolah gitu ya. Jadi lebih baik nikah mungkin cari alternatifnya begitu. Nah ini harus dihindari begitu. Ini mungkin pertimbangan. Guru kita kadang laporan dari para orang tua, Pak jam maghrib itu masih online, masih virtual katanya. Nah, itu kan juga tidak baik kan. Tapi di sisi lain tidak ada tugas juga, tugasnya sedikit. Orang tua juga komplain, tuh gurunya tidak memberikan tugas dan sebagainya. Tapi ada kurikulum khusus Pak? Kita punya kurikulum kedaruratan. Kurikulum khusus yang tadi kami sampaikan. Hanya tinggal bagaimana mengemasnya. Makanya tidak terlalu capaian kurikulumnya kan tidak maksimal. Jadi capaian kurikulumnya lebih kepada kedaruratan, lebih kepada penyesuaian, tidak seperti capaian kurikulum yang sesungguhnya. Kita kan juga mengalami penyesuaian di pusat seperti itu. Kemudian yang itu hanya 30%, justru yang kami tertarik itu model luring, luar jaringan. Kita teman-teman kita di sekolah banyak radio komunitas. Betul. Kemudian juga televisi, baik di TPRI maupun kita kan sudah maksimal ya, masih bagaimana menyelenggarakan pembelajaran TV Pendidikan Garut. Kita kerjasama dengan 9 TV, dengan teman-teman juga yang punya seperti Harian Garut kan bisa menayangkan banyak-banyak kegiatan pendidikan begitu. Ini juga menjadi konsen kami, termasuk TV-TV yang lainnya termasuk. Kemudian kita punya model pembelajaran, video pembelajaran, modul pembelajaran. Kemudian juga kita punya buku-buku pembelajaran. Kemudian kita punya teman-teman guru yang guru kunjung, guru inspiratif, guru door to door, guru golodog to golodog. Golodog to golodog. Jadi bagaimana seorang guru mengunjungi anak-anaknya dari golodog ke golodog di selatan, karena tidak ada aksesinya. Betul. Nah ini sampai semakin berinovasi. Jadi maka guru-guru kita yang terdeteksi itu banyak yang inovatif. Bahkan sudah membuat sebuah film dokumenter itu dimuat di TPRI. Judulnya Pelangi Purbayani. Seorang guru yang tadi golodog. Itu yang dilakukan oleh laki-laki. Di Cisewu ada guru inspiratif Ibu Rosita misalnya. Dia sama seperti itu konsepnya, kunjungan. Ibu Rosita. Iya, dia mendapatkan sebuah anugerah dari GTP ya, Global TV, diundang guru inspiratif itu luar biasa. Kami yakin banyak guru-guru kita yang seperti itu. Hanya yang Bu Rosita itu melakukan apa Pak? Melakukan pembelajaran dari berkunjung dari rumah ke rumah dengan jarak yang sekian kilometer, jaraknya juga mungkin Kang Tata hafal Medan Selatan gitu ya. Itu yang teman-teman itu yang ternyata inovasi kreativitas luar biasa. Jadi beberapa siswa dikumpulkan dengan tetap menjaga SOP. Kami merekomendasikan tidak lebih dari 5 siswa. Tapi kan keliling pakai masker, ada yang. Kalau jam kegiatan diatur nggak? Kita jam belajar. Jadi ya makanya tadi menghindari protes dari orang tua. Tolonglah pembelajaran itu selesai segalanya dari jam 7.30 sampai jam 4. Selesai, tidak ada pembelajaran apapun. Jadi artinya PR sudah selesai. Jadi kita lebih kan maksud kami supaya bisa menjaga imun tubuh di keluarga. Betul. Jangan sampai karena memikirkan anak untuk belajar jadi stres orang tuanya. Jadi imun tubuhnya juga kan menurun begitu. Jadi kami kemarin dievaluasi, kita merekomendasikan 7.30 sampai jam 16 selesai semua. Jadi jam 16 ke sana itu hak orang tua lah untuk bercengkrama, untuk beribadah, untuk mengaji dan sebagainya begitu. Ada ujian semester nggak Pak? Makanya sekarang kami mewajibkan itu. Mewajibkan. Jadi kondisi apapun itu harus ada evaluasi. Jadi di tengah seperti ini sudah begini, kita tidak ada evaluasi.
Makanya kami mewajibkan evaluasi. Kan itu ada di Juknis, Bos. Harus ada evaluasi pendidikan. Tapi hasilnya suka luar biasa. Jadi istilah itu kalau kementerian namanya asesmen kompetensi minimal. Tapi kami kemas dalam bentuk dokumen penugasan. Jadi anak-anak diberi satu berkas soal untuk dipelajari untuk diisi di rumah, didampingi oleh para orang tuanya. Berbeda mungkin kalau toh di sekolah itu dipakai jam ya ujiannya gitu. Kalau di rumah itu dibimbing oleh orang tuanya, minimal ada daya ingat anak itu, knowledge anak itu bisa terasa. Jadi bagaimana psikomotornya juga, bagaimana attitude juga, nilai-nilai yang dibangun dalam untuk dokumen penugasan yang telah kami buat. Dan itu sebetulnya kalau dia memiliki orang tua attitude kepada anak, itu tidak harus diisi oleh orang tua, tapi untuk dibimbing. Dan yang sekolahnya adalah anak-anak gitu. Jadi kami itu hanya membimbing saja begitu. Hanya karena ingin nilainya besar diisi oleh ini kan itu tidak mendidik, itu nyahdulang namanya begitu ya. Jadi kami berharap bahwa isilah oleh anak-anak kita, dan ini bukan menjadi bukan penilaian yang sifatnya darurat, tapi ini adalah penilaian dalam rangka perkembangan anak seperti apa. Ini yang harus kita evaluasi, dan itu sudah kami laksanakan dari jenjang TK, PAUD, TK, SD, SMP. Gitu. Siapa Kadis ada kesulitan untuk bagaimana untuk mengukur kemampuan anak? Tadi kan diupayakan ada ujian semester. Gitu. Itu salah satunya untuk mengukur kemampuan anak selama daring mungkin ya. Ya, jadi kita tetap pembelakuan itu di semester ganjil dan genap. Kita ada target-target capaian kurikulum, hanya lebih disederhanakan. Ya, jadi ini yang memang rasionalisasi yang kita kembangkan. Nah, makanya sebenarnya memang kami berharap bahwa tatap muka itu secepatnya harus berjalan. Misalnya teman-teman di SMA itu Pak Kacede itu sering laporan bahwa kalau tidak ada tatap muka itu anak-anak itu ada yang kawin duluan. Jadi kelamaan gitu. Tapi kan nggak mungkin kalau SMP mah ya. Kalau SD lah agak sulit lah. Tapi informasi dari SMA SMK itu bahwa ada nggak kejadian? Ada itu kata. Di selatan itu kemarin ada kunjungan di Komisi 10. Itu Pak KCD menggambarkan kenapa alasan tatap muka itu khawatir anak-anak itu kelamaan tidak sekolah gitu ya. Jadi lebih baik nikah mungkin cari alternatifnya gitu. Nah, ini harus dihindari gitu. Ini mungkin pertimbangan yang dari sekolah-sekolah yang mungkin SMA SM kan lebih ini. Kalau kami kan lebih cenderung karakter anak-anak kita kan cenderungnya imun tubuh yang belum kuat lah gitu. Betul. Makanya kami sebenarnya mendorong kalau SMA, SMK, perguruan tinggi kan khususnya lebih cepat penyelesaiannya. Tapi kan tetap Pak Bupati juga belum mengizinkan, belum membolehkan untuk baik SMA, SMK termasuk. Saya Retong SPD MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, menghimbau pada seluruh warga Garut untuk tetap mengikuti acara Buar Garut dan sambil menikmati kopi Saweni. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.